Ada satu keheningan yang lebih dalam dari sekadar diam, keheningan di mana hati berbicara kepada Tuhannya tanpa suara, tanpa kata, tanpa batas. Di sanalah makna mengingat Allah menemukan bentuknya yang paling halus, bukan sekadar ucapan di bibir, tapi denyut kesadaran yang mengalir di setiap napas. Zikrullah, mengingat Allah, bukanlah sekadar lafaz, melainkan keadaan jiwa. Ia adalah detak yang bergetar di dalam dada, yang berkata tanpa suara, "Aku tahu engkau selalu ada." Ia bukan ritual yang terikat waktu, tapi napas yang terus berjalan tanpa henti. Sufi mengajarkan, zikrullah adalah jembatan antara fana dan kekal, ia menghubungkan yang sementara dengan yang abadi, yang kecil dengan yang tak terbatas. Ketika seseorang mulai mengingat Allah dalam setiap keadaan, dunia seolah menjadi taman yang tenang. Ia tidak lagi melihat peristiwa hidup sebagai kebetulan, melainkan sebagai isyarat, setiap hal membawa pesan, setiap kejadian membawa cahaya. Saat senang, ia berzikir dalam syukur. Saat sedih, ia berzikir dalam sabar. Saat sendiri, ia berzikir dalam rindu. Dan dalam setiap keadaan itu, ia selalu menemukan wajah kasih yang sama, lembut, hangat, dan setia menemaninya. Bagi seorang sufi, mengingat Allah bukan tentang berapa kali lidah mengucap, tapi seberapa dalam hati merasa. Zikir sejati bukanlah bunyi, melainkan kesadaran yang senantiasa hadir. Ia seperti aliran sungai di bawah tanah, tenang, tak terlihat, tapi selalu memberi kehidupan. Ketika seseorang benar-benar hidup dalam zikrullah, ia mulai melihat tanda-tandanya di mana-mana. Angin yang berhembus bukan lagi sekadar angin, tapi pesan lembut yang menyentuh pipinya. Cahaya pagi bukan lagi sekadar matahari, tapi sapaan kasih yang membangunkan jiwanya. Bahkan keheningan malam pun menjadi ayat yang berbicara, menenangkan hati, mengingatkan betapa luasnya kehadiran yang selalu ada, bahkan dalam sunyi. Zikrullah mengajarkan kita untuk hadir, untuk tidak tenggelam dalam masa lalu atau cemas pada masa depan. Karena Allah tidak berada di masa lalu yang telah pergi, dan tidak juga menunggu di masa depan yang belum datang. Ia ada di sini, di saat ini, di dalam setiap tarikan napas, di antara detak jantung yang berdentum lembut. Sufi berkata, barang siapa mengenal Tuhannya, ia tidak pernah lupa. Barang siapa mengingatnya, ia tidak pernah sendiri. Begitulah, zikir sejati membuat kesepian menjadi mustahil. Sebab dimanapun ia berada, dalam keadaan apapun, ada rasa yang sama, rasa dijaga, rasa disertai, rasa dipeluk oleh kehadiran yang tak terlihat tapi selalu nyata. Ada saat di mana seseorang berzikir dengan bibir, namun hatinya jauh. Ia menyebut nama Tuhan, tapi pikirannya masih terikat dunia. Tapi ada pula saat di mana seseorang tidak mengucap apa-apa, hanya diam, tapi seluruh jiwanya tenggelam dalam ingatan kepadanya. Itulah zikir yang hidup, zikir yang tidak butuh kata, karena hatinya telah menjadi doa. Zikrullah bukan sekadar kegiatan spiritual, melainkan cara hidup. Ia adalah cara seseorang memandang dunia. Ia adalah napas kesadaran yang menjadikan setiap hal suci, pekerjaan menjadi ibadah, kesunyian menjadi pelukan, kehilangan menjadi pelajaran, dan pertemuan menjadi anugerah. Dalam setiap keadaan, zikir menjaga agar hati tetap hangat, tidak beku oleh dunia, tidak buta oleh kesibukan, tidak kering oleh ambisi. Ketika seseorang lupa berzikir, dunia terasa sempit. Ia merasa kosong meski banyak memiliki, gelisah meski dikelilingi cahaya, lelah meski tidak berjalan jauh. Tapi ketika ia kembali mengingat Allah, semua beban terasa ringan. Karena zikir mengembalikan makna pada segala hal. Ia menyegarkan jiwa, seperti hujan yang jatuh pada tanah yang lama gersang. Sufi berkata, zikir adalah makanan bagi ruh. Tanpa zikir, jiwa akan lapar, kehilangan arah, mencari kesenangan di tempat yang salah. Tapi dengan zikir, hati menjadi kenyang, tenang, dan cukup. Ia tidak lagi haus akan pujian manusia, tidak lagi lapar akan pengakuan dunia. Ia menemukan rasa puas yang tidak bergantung pada apapun, karena yang mengisinya adalah kehadiran Tuhan sendiri. Ada bentuk zikir yang lembut seperti hembusan angin, zikir dalam diam, dalam rasa, dalam kesadaran penuh. Saat seseorang berjalan, bekerja, atau bahkan menangis, ia bisa tetap berzikir. Karena zikir bukan hal yang dilakukan, tapi keadaan yang dijalani. Ia tidak butuh ruang khusus, karena ruangnya adalah seluruh hidup. Dalam ajaran para sufi, mengingat Allah bukan berarti memisahkan diri dari dunia, tapi justru menghidupinya dengan kesadaran. Dunia ini bukan tempat untuk dilupakan, tapi untuk disucikan dengan kehadiran zikir.
Ketika seseorang mengingat Allah sambil bekerja, pekerjaannya menjadi doa. Ketika ia mengingat Allah sambil menolong sesama, tindakannya menjadi ibadah. Ketika ia mengingat Allah sambil menatap alam, pandangannya menjadi pujian. Zikrullah menjadikan hati lentur. Ia membuat seseorang mudah memaafkan, karena ia tahu setiap manusia hanyalah bayangan kelembutan Tuhan yang sama. Ia membuat seseorang sabar, karena ia tahu semua datang dari tangan yang penuh kasih. Ia membuat seseorang rendah hati, karena ia sadar, tidak ada satupun yang ia miliki yang bukan pemberian. Dan yang paling indah dari zikir adalah, semakin sering seseorang mengingat Allah, semakin Allah membuatnya mudah untuk mengingat. Seolah cinta itu saling memanggil, hati yang mengingat dipanggil kembali oleh yang diingat. Dalam keheningan itu, hubungan suci terbentuk, cinta yang tidak membutuhkan alasan, dan pengabdian yang tidak menuntut balasan. Bagi para sufi, zikir adalah jalan pulang. Ia seperti benang halus yang menghubungkan hati yang tercerai dengan sumbernya. Setiap kali lidah menyebut namanya, setiap kali hati tergetar oleh ingatan akannya, satu simpul terjalin kembali. Hingga suatu saat, seluruh diri menjadi satu dalam kehadiran itu. Tidak ada lagi, aku, dan dia, yang ada hanyalah kesadaran tunggal bahwa segalanya adalah miliknya. Zikrullah juga mengajarkan kita cara mencintai, bukan dengan rasa memiliki, tapi dengan kesadaran akan kehadiran yang abadi. Seseorang yang hidup dalam zikir tidak lagi merasa kehilangan, karena ia tahu, yang sejati tidak pernah pergi. Ia tidak lagi takut masa depan, karena ia tahu, yang memegang waktu selalu bersamanya. Zikir juga mengajarkan tentang kelembutan. Ia bukan tentang memaksa diri untuk selalu khusyuk, tapi tentang membuka hati agar rasa cinta bisa mengalir. Kadang zikir tidak perlu banyak kata, cukup dengan diam yang penuh kesadaran. Kadang ia datang dalam bentuk air mata, dalam napas yang panjang, atau dalam senyum kecil yang menyadari bahwa segalanya adalah anugerah. Sufi sering menggambarkan zikrullah sebagai pelukan yang tak berujung. Semakin sering engkau mengingatnya, semakin engkau merasa dekat. Dan semakin dekat engkau merasa, semakin engkau sadar bahwa sebenarnya tak pernah ada jarak sejak awal. Jarak itu hanya ilusi dari hati yang lalai. Ketika kesadaran itu kembali, dunia menjadi terang. Tidak ada lagi tempat yang sepi, karena segalanya dipenuhi dengan namanya. Dan perlahan, seseorang yang hidup dalam zikrullah akan mulai berubah. Wajahnya menjadi teduh, tutur katanya menjadi lembut, langkahnya menjadi ringan. Karena setiap geraknya diiringi kesadaran akan kehadiran ilahi. Ia tidak lagi reaktif terhadap dunia, karena hatinya telah berlabuh. Ia tidak lagi bergejolak, karena sudah menemukan pusat ketenangan yang abadi, dalam ingatan akan Tuhannya. Zikrullah adalah cahaya yang tidak padam. Ia menyalakan lentera di hati, yang menerangi jalan hidup, bahkan ketika dunia terasa gelap. Dengan zikir, setiap duka menjadi lembut, setiap kesulitan menjadi sabar, setiap kesepian menjadi doa. Karena di balik segala hal, ia selalu mendengar bisikan yang sama. Aku bersamamu, dan bukankah itu yang sebenarnya kita cari selama ini? Bukan harta, bukan pujian, bukan ketenaran, tapi rasa disertai, rasa tidak sendirian dalam perjalanan hidup yang panjang dan melelahkan ini. Zikrullah memberi makna pada keheningan, menenangkan badai di dada, dan menghidupkan cinta yang tak pernah mati. Ia membuat manusia kembali pada asalnya, tenang, penuh kasih, dan sadar bahwa setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Sufi berkata, jangan berhenti berzikir, bahkan ketika kau merasa jauh. Karena setiap kali kau mengingatnya, sesungguhnya dia lebih dahulu mengingatmu. Dan mungkin, itulah kebahagiaan tertinggi yang bisa dicapai oleh jiwa manusia, menyadari bahwa di balik segala keramaian dunia, di antara segala kehilangan dan pencarian, ada kasih yang selalu hadir. Kasih yang tak pernah bosan menunggu kita untuk mengingat. Ada saat ketika hati manusia begitu letih. Ia berjalan jauh, tersesat dalam hiruk-pikuk dunia, menumpuk harapan di tangan manusia, lalu kecewa berkali-kali. Dalam kelelahan itu, di sela kesunyian malam, tiba-tiba ada bisikan lembut yang muncul dari dalam dada, ingatlah aku. Sebuah panggilan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari tempat yang telah lama menunggu untuk didengar. Maka seseorang mulai berzikir, perlahan. Di awal mungkin hanya sebatas kata. Lisan menyebut, tapi hati masih melayang kemana-mana. Namun semakin lama, kata itu menjadi hidup. Ia seperti benih yang disiram terus-menerus, tumbuh, lalu berakar di dalam dada. Hingga suatu hari,
seseorang sadar bahwa nama Allah bukan lagi hanya suara yang diucapkan, tapi napas yang menghidupi seluruh dirinya. Zikrullah tidak pernah sia-sia. Setiap kali nama Allah terucap, bahkan dalam keadaan lalai, itu tetap panggilan cinta. Allah tidak menilai kesempurnaan zikir, tapi keikhlasan hati yang ingin kembali. Karena bagi Allah, bahkan langkah kecil menujunya sudah dihargai lebih dari gunung amal dunia. Para sufi berkata, zikir adalah jembatan antara hamba dan Tuhan. Setiap kali kau mengingatnya, satu langkah lagi kau mendekat. Dan betapa indahnya, bahwa tidak ada batasan untuk mendekat itu. Tak peduli seberapa berdosanya seseorang, seberapa kotor masa lalunya, pintu zikir selalu terbuka. Karena yang diingat bukan hanya nama, tapi kasih. Dan kasih itu tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Ada orang yang berzikir dengan air mata. Ada yang berzikir dengan senyum. Ada pula yang berzikir dalam diam, sambil memandangi langit malam. Tidak ada bentuk yang salah, selama hatinya hidup. Zikrullah adalah bahasa cinta yang tidak membutuhkan tata cara. Ia tidak kaku seperti aturan, tapi lembut seperti pelukan. Dalam perjalanan rohani, para sufi sering berbicara tentang zikr daim, zikir yang terus-menerus. Bukan berarti seseorang harus terus mengucap, tapi hatinya selalu sadar. Ia makan dengan zikir, berbicara dengan zikir, bahkan tidur dalam zikir. Hidupnya menjadi ibadah tanpa harus dipaksa. Karena ia tahu, mengingat Allah bukanlah kegiatan, melainkan keberadaan. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, dunia tidak lagi menakutkan. Ia bisa berjalan di tengah badai, tapi hatinya tetap teduh. Ia bisa kehilangan banyak hal, tapi tidak kehilangan ketenangan. Karena zikir telah menjadi pusatnya, poros tempat ia bersandar. Namun untuk sampai di sana, dibutuhkan kelembutan dan kesabaran. Sebab hati manusia mudah sekali lalai. Sekali terpesona oleh dunia, ia bisa lupa arah. Tapi zikir bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kembali. Setiap kali lupa, ingatlah lagi. Setiap kali jatuh, bangunlah lagi. Karena cinta kepada Allah bukan perlombaan, tapi perjalanan panjang yang penuh kasih. Ada sebuah rahasia yang sering diungkap oleh para arifin, bahwa zikir sejati bukan hanya mengingat Allah, tapi juga diingat oleh Allah. Allah berfirman, "Ingatlah aku, niscaya aku ingat pula kamu." Bayangkan kelembutan janji ini. Setiap kali bibirmu menyebut namanya, Allah menyebut namamu di sisinya. Setiap kali engkau rindu, Allah pun menatapmu dengan cinta. Dan setiap kali engkau merasa sendiri, Dia berkata, "Aku di sini." Zikrullah juga mengubah cara seseorang memandang dunia. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagai tanda-tanda Allah, ayatullah yang tersebar di mana-mana. Daun yang gugur, burung yang terbang, senja yang perlahan memerah, semuanya menjadi kitab yang terbuka. Dunia tidak lagi sekadar tempat hidup, tapi menjadi pesan cinta yang terus berbicara. Seseorang yang hidup dalam zikir akan menemukan keindahan di tempat yang paling sederhana. Ia bisa menangis hanya karena melihat embun di pagi hari, karena ia sadar bahwa embun itu adalah cermin kelembutan Tuhan. Ia bisa tersenyum di tengah ujian, karena ia tahu setiap kesulitan adalah cara Allah mendekatkan dirinya. Zikrullah membuat hati menjadi peka. Ia menjadi halus, mudah tersentuh oleh kasih, mudah tersadar oleh hikmah. Ia tidak lagi keras seperti batu, tapi lembut seperti tanah yang subur. Di hati yang lembut inilah, cinta ilahi tumbuh dan berbunga. Dan pada akhirnya, zikir bukan lagi tentang mencari ketenangan, tapi tentang menjadi ketenangan itu sendiri. Ketika seseorang benar-benar hidup dalam ingatan kepada Allah, ia menjadi sumber damai bagi sekitarnya. Kehadirannya menenangkan, kata-katanya menyejukkan, pandangannya menenangkan. Ia menjadi seperti mata air yang mengalir tanpa henti, memberi kehidupan kepada siapapun yang datang. Namun, jalan zikir tidak selalu mudah. Kadang hati terasa kering, lidah keluh, pikiran melayang. Kadang seseorang merasa seolah Allah jauh. Tapi justru di saat itulah, zikir menjadi ujian cinta. Apakah kita berzikir hanya ketika hati terasa indah? Atau juga ketika gelap menutupi rasa? Sufi sejati tidak berhenti berzikir, bahkan ketika ia tidak merasakan apa-apa. Karena ia tahu, Allah tidak pernah pergi. Perasaan bisa berubah, tapi kehadirannya tetap. Maka ia terus menyebut, terus mengingat, terus mengetuk pintu cinta itu, hingga suatu hari, pintu itu terbuka lagi, dan hati kembali terisi dengan cahaya yang damai. Zikrullah mengajarkan bahwa cinta sejati tidak bergantung pada rasa, tapi pada kesetiaan. Seseorang yang mencintai Allah akan tetap mengingat,
bahkan ketika tidak diberi kenikmatan rohani. Ia tahu, zikir bukan permintaan, tapi pengabdian. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk menjadi sesuatu, menjadi hamba yang sadar, yang hidup dalam pelukan Tuhannya. Dan di puncak perjalanan zikir, seseorang akan sampai pada keadaan yang disebut fana fi Allah, lenyap dalam kehadirannya. Di sana, tidak ada lagi aku yang terpisah. Tidak ada lagi aku yang meminta, yang mengeluh, atau yang takut. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segalanya adalah Dia. Nafas adalah Dia, langkah adalah Dia, hidup adalah Dia. Namun bahkan sebelum mencapai fana, zikir sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang. Ia tidak perlu menjadi wali untuk merasakan ketenangan itu. Cukup dengan mengingat Allah di tengah kesibukan, di tengah keramaian, di tengah kegelisahan, maka cahaya itu akan datang perlahan. Sedikit demi sedikit, hati menjadi terang. Zikrullah bukanlah tentang menghapus dunia, tapi mengisinya dengan makna. Bukan tentang lari dari kenyataan, tapi melihat kenyataan dengan mata yang lebih dalam. Dunia tetap sama, tapi hati yang memandangnya telah berubah. Ia tidak lagi melihat cobaan, tapi panggilan. Tidak lagi melihat kehilangan, tapi ruang bagi cinta untuk tumbuh. Dan ketika malam tiba, saat semua suara berhenti dan dunia tertidur, orang yang hidup dalam zikir masih terjaga, bukan karena takut, tapi karena rindu. Ia berbicara dengan Tuhannya dalam diam. Kadang dengan air mata, kadang dengan senyum. Ia tidak meminta banyak, cukup agar hatinya tetap diingat. Dalam kesunyian itu, ada keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Keindahan ketika jiwa menyatu dengan sumber cahaya, ketika cinta tidak lagi memiliki jarak, ketika setiap napas menjadi doa, dan setiap detak menjadi pujian. Sufi berkata, zikir adalah taman di dalam hati. Barang siapa sering berzikir, hatinya akan harum, bahkan ketika tubuhnya tiada. Maka mereka yang hidup dalam zikir, bahkan setelah meninggal, tetap hidup dalam kenangan cinta Tuhan. Namanya harum, doanya terus mengalir, karena hidupnya pernah diisi oleh cahaya yang tidak padam. Begitulah, zikrullah bukan sekadar amalan, ia adalah kehidupan itu sendiri. Ia adalah cara kita kembali mengingat asal, tempat di mana jiwa pertama kali mengenal Tuhannya. Ia adalah bisikan lembut yang memanggil, kembalilah kepadaku, wahai hati yang tenang. Dan ketika panggilan itu dijawab, dunia terasa lebih indah, hidup terasa lebih ringan, dan cinta terasa lebih dekat. Karena ternyata, Allah tidak pernah jauh. Kita saja yang sering lupa untuk mengingat. Maka, berzikirlah di waktu senang maupun sedih, di saat ramai maupun sepi, di tengah cahaya maupun dalam gelap. Sebutlah namanya perlahan, dengan hati yang rindu. Biarkan nama itu hidup di dadamu, berdenyut bersama napasmu, hingga akhirnya seluruh keberadaanmu menjadi satu kalimat panjang yang tiada akhir. La ilaha illallah. Dan di sanalah, segalanya kembali tenang. Ada suatu masa ketika kata-kata berhenti, tapi hati masih berbicara. Ia tidak berbicara dengan bahasa manusia, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Di sana, tidak ada lagi suara dunia, hanya bisikan halus yang terasa begitu dekat, seolah menyentuh pusat jiwa. Itulah zikir yang sejati, zikir yang tidak membutuhkan lisan, hanya kesadaran yang hidup di dalam dada. Ketika seseorang telah lama mengingat Allah, ia perlahan menjadi seperti air yang bening. Ia tidak menolak bentuk, tidak melawan arus. Ia hanya mengalir, mengikuti kehendak sang pemilik sungai. Tidak lagi bertanya mengapa hidup begini atau begitu, tidak lagi menuntut apa-apa. Karena ia telah memahami satu hal yang dalam, bahwa semua sudah cukup, selama masih ada Allah dalam hatinya. Zikrullah menumbuhkan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Ketenangan yang tidak datang dari dunia, tapi dari dalam. Ia seperti cahaya lembut yang tidak menyilaukan, tapi hangat. Ia mengisi ruang kosong yang selama ini dicari banyak orang di luar dirinya, padahal tempat itu selalu ada di dalam dada, menunggu untuk ditemukan. Ketika hati sudah terisi oleh ingatan kepada Allah, dunia tidak lagi tampak mengancam. Rasa sakit tidak lagi menyakitkan, kehilangan tidak lagi menakutkan. Karena hati yang berzikir tahu bahwa di balik semua yang pergi, selalu ada Allah yang tinggal. Maka hidup menjadi sederhana. Seseorang tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak lagi merasa iri, karena ia tahu setiap jiwa memiliki bagian cintanya masing-masing dari Allah. Ia tidak lagi takut gagal, karena ia sadar bahwa kegagalan hanyalah jalan lain untuk didekatkan. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena di setiap luka,
Allah sudah lebih dulu menyiapkan obatnya. Zikrullah menjadikan seseorang lembut, bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya telah mengenal sumber kekuatan sejati. Ia bisa diam ketika disakiti, tersenyum ketika dihina, memaafkan tanpa diminta. Karena dalam setiap kejadian, ia melihat tangan Allah yang bekerja dengan penuh kasih. Ia sadar, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua adalah bagian dari rencana besar yang tak mungkin salah. Hidup seperti itu terasa indah, bukan karena bebas dari masalah, tapi karena hati selalu menemukan Allah di setiap peristiwa. Ketika bahagia, ia bersyukur. Ketika sedih, ia berserah. Ketika menunggu, ia bersabar. Dan ketika kehilangan, ia mengingat. Itulah makna terdalam dari zikrullah, bukan hanya mengucapkan nama Allah, tapi hidup dalam kesadaran bahwa tidak ada satupun detik yang lepas dari genggamannya. Suatu malam, seorang sufi pernah berkata dalam sunyi, "Aku tidak ingin surga, aku hanya ingin tetap mengingatnya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi mengandung kerinduan yang tak terukur. Sebab bagi hati yang telah mengenal cinta ilahi, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada tetap dekat, tetap diingat, tetap berada di bawah cahaya kasihnya. Ketika seseorang telah sampai pada keadaan itu, dunia menjadi tempat yang lembut. Segalanya terasa seperti doa. Hujan bukan lagi sekadar air yang turun, tapi salam dari langit. Angin bukan sekadar hembusan, tapi sentuhan kasih. Bahkan kesepian pun terasa indah, karena di dalamnya ada kesempatan untuk lebih lama berbicara dengan Tuhan. Mereka yang hidup dalam zikir tidak mencari Allah di tempat jauh. Mereka menemukannya di napas yang masuk dan keluar, di detak jantung yang setia berdetak. Mereka tahu bahwa setiap denyut hidup adalah sapaan lembut dari Sang Pencipta. Maka mereka tidak tergesa, tidak cemas, tidak terburu. Karena setiap langkah yang mereka ambil, sudah diatur oleh cinta yang sempurna. Kadang, mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena terharu. Bagaimana mungkin Tuhan sedekat ini, sementara selama ini mereka mencari kemana-mana? Bagaimana mungkin Allah masih mengizinkan mereka mengingatnya, setelah sekian banyak lalai dan lupa? Air mata itu bukan air mata penyesalan semata, tapi air mata cinta, cinta yang tak lagi bisa diucapkan dengan kata. Dan perlahan, mereka mulai memahami bahwa zikir bukan hanya amalan, tapi undangan. Setiap kali hati ingin berzikir, itu karena Allah telah lebih dulu memanggil. Setiap kali bibir menyebut namanya, itu karena Allah telah lebih dulu menyebut nama kita di sisinya. Setiap kali seseorang merindukan Allah, itu karena Allah telah lebih dulu merindukannya. Betapa lembutnya cinta seperti itu. Cinta yang tidak pernah memaksa, hanya memanggil dengan sabar. Cinta yang tidak meninggalkan, bahkan ketika manusia berpaling. Cinta yang tidak menuntut, hanya mengundang untuk pulang. Maka zikir bukan sekadar latihan rohani, melainkan bentuk pulang yang paling sunyi. Pulang ke hati, pulang ke kesadaran bahwa dari awal hingga akhir, tidak ada yang kita cari selain Dia. Di titik itu, seseorang tidak lagi merasa sendiri. Bahkan dalam kesunyian terdalam, ia ditemani oleh nama yang abadi. Bahkan ketika dunia melupakan, ia masih diingat oleh Tuhan yang tak pernah tidur. Dan apalagi yang perlu dicari, bila sudah memiliki kedekatan seperti itu. Hidup pun berubah arah. Seseorang mulai berhenti mengejar validasi dari manusia, karena ia sudah cukup dengan satu hal, bahwa Allah mengenalnya. Ia berhenti mengeluh tentang takdir, karena ia tahu setiap jalan membawa kembali kepadanya. Ia berhenti takut akan masa depan, karena ia tahu siapa yang menggenggamnya. Zikir telah menghapus banyak kegelisahan. Ia mengubah tangis menjadi ketenangan, kehilangan menjadi pelajaran, rasa sakit menjadi cahaya, dan sepi menjadi keindahan. Sampai akhirnya, hidup seseorang menjadi seperti doa yang berjalan. Ia tidak perlu lagi banyak bicara, karena keberadaannya sendiri sudah menjadi zikir. Setiap geraknya membawa ketenangan, setiap tatapannya menyejukkan, setiap diamnya memancarkan makna. Karena di balik setiap langkahnya, ada nama Allah yang berbisik lembut, menuntun dengan cinta. Yang tak terlihat, zikir juga mengajarkan cara mencintai tanpa pamrih. Ketika seseorang terbiasa mengingat Allah, hatinya meluas. Ia bisa mencintai makhluk tanpa menuntut kembali. Ia bisa mendoakan mereka yang bahkan menyakitinya. Ia bisa memberi tanpa takut kehilangan. Karena ia tahu, cinta sejati tidak berkurang ketika dibagi, justru semakin luas. Dalam setiap tarikan napas, ada yang tersembunyi, Dia. Para sufi percaya, seluruh alam berzikir tanpa henti. Daun yang bergetar,
angin yang berdesir, ombak yang bergulung, semuanya adalah lagu pujian kepadanya. Maka ketika manusia ikut berzikir, sesungguhnya ia sedang menyatu dengan irama semesta. Ia tidak lagi menjadi sesuatu yang terpisah, melainkan bagian dari harmoni besar yang disebut keberadaan. Dan di saat terakhir dalam kehidupan dunia, ketika napas mulai berat, dan mata mulai memejam, orang yang hidup dengan zikir tidak merasa takut. Ia tidak menganggap kematian sebagai akhir, tapi pertemuan. Karena bibirnya terbiasa menyebut nama Allah, maka ia berharap saat terakhir pun, nama itulah yang akan keluar dari lisannya. Betapa indahnya, jika seluruh hidup ini dihabiskan dalam mengingat, dan akhir hidup ditutup dengan panggilan yang sama. Ya Allah, itu bukan akhir, tapi awal dari keabadian bersama sang kekasih yang selama ini ia rindukan dalam setiap zikirnya. Maka, zikir bukan tugas. Ia adalah anugerah. Ia bukan beban, tapi pelukan. Dan siapapun yang telah merasakan keindahannya, tak akan ingin jauh lagi. Zikrullah adalah napas para kekasih Tuhan, lembut, tenang, abadi. Ia menjadikan hidup bermakna, menjadikan hati bercahaya, dan menjadikan jiwa mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada jarak antara kita dan Dia. Yang jauh hanyalah lupa, yang dekat adalah sadar, dan yang paling indah adalah ketika kau mengingat, lalu kau disadarkan bahwa ternyata sejak awal, yang mengingat bukanlah kau, tapi Dia.